Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita boleh beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, ajak saudara, kerabat, tetangga, bahkan siapapun juga untuk kita beribadah bersama-sama. Tapi tetap jaga jarak. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan dengan lebih baik lagi, berikan sikap hormat di hadirat Tuhan. Mari kita berikan penghormatan, hati yang menyembah, hati yang penuh syukur. Sekalipun beban persoalan yang saat ini kita hadapi 1 minggu yang lalu, itu membawa kita, bahkan kita tidak mampu untuk menanggung semua beban itu. Tapi kita percaya di saat kita datang dengan ucapan syukur, di saat kita datang kepada Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Mari kita siapkan hati kita dengan lebih sungguh lagi. Buka hati Bapak Ibu pikiran untuk kita menyambut hadirat Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak akan berkesudahan bagi kami Tuhan. Kalau mengingat siapa kami yang dulu-dulu Tuhan, Engkau tidak pernah perhitungkan seberapa dosa dan pelanggaran kami. Karena kasih karunia-Mu Kau anugerahkan begitu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu kami mau bawa hati kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Oh, ini Tuhan hati kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita menyembah Dia. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu.
Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan
anugerahnya Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian. Apapun beban masalah yang Bapak ibu hadapi saat ini, bawa persembahkan syukurmu kepada Tuhan. Di saat kita datang di hadirat Tuhan dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, Dia yang menguatkan kita, Dia yang memampukan kita. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, angkat kedua tangan Bapak Ibu, katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku,
percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apa di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, amin. Sorakan haleluya. Yesus baik. Jesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa melihat jalan di depan kami, tapi kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah gembala yang baik, yang akan menuntun kami Tuhan sebagai domba-domba-Mu. Karena itu kami percaya bahwa Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami. Kami tidak akan takut lagi, dan bahkan tidak akan ragu lagi. Apapun yang terjadi, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Ya, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yo. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah, kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab Dia kekuatan kita, Dia perisai kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau mampu memegang hidupku.
berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhanlah perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya, haleluya. Yes. Berapa banyak yang percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita percaya dalam situasi kondisi apapun, kalau kita menyembah Tuhan, kita meninggikan namanya, ada kekuatan yang baru. Amin. 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 Mari kita bersorak-sorai lagi buat Tuhan. Kita akan bersuka cita buat Tuhan, sebab Dia Allah yang memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Yo, haleluya. Hey. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Boleh semua tepuk tangan di atas. Sekalipun kita di rumah, ada sukacita kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu.
hanya perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Yeah, 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 yeah. Yeah. Amin. Yeah. Say hallelujah. Jesus. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang, sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman perjanjian lama?
Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Melalui firman-Nya kita akan dikuatkan. Apapun beban persoalan Bapak Ibu Saudara, undang dia masuk dan tinggal di dalam hati kita. Karena melalui firman-Nya, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memampukan kita. Satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan, Dia adalah Tuhan Yesus kita yang kita percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, persiapkan dengan lebih sungguh lagi. Sambut firman Tuhan dengan segala kehausan dan kerinduan kita. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Hikmatmu melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari jemaat Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Benar, Yesus, Dia melebihi siapapun. Kau yang ku Hanya Yesus percaya satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan di saat ini. setiap waktu. Yes. Tiada lain yang ku Sekali lagi, andalkan jemaat Tuhan, selain Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, hanya Tuhan yang ku andalkan. Terima kasih. Haleluya. Shalom Jemaat The Seed yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di minggu yang kedua di bulan Mei. Saya minggu kemarin berkata bahwa bulan Mei bulan kemenangan besar, bulan mujizat besar. Oleh karena itu saudara, kita akan masuk di minggu kedua. Saya percaya saudara punya harapan, saudara punya impian, bahkan kita semua berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, sehingga kita semua kembali bangkit dalam setiap pekerjaan kita, bisnis dan studi kita, pelayanan kita dan lain-lain. Oleh karena itu, hari ini saya akan menyapa saudara dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga akan menguatkan kita sepanjang minggu ini. Oleh karena sebelum itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua jemaat The Seed yang hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya mereka dibangun, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka alami mujizat, mereka alami kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur
Kami siapkan diri kami untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara tentang kasih. Saudara, saya percaya kasih itu yang membuat kita mengalami kemenangan. Kasih itu yang mengubahkan hidup saya dan saudara. Kasih itu yang mengangkat hidup saya dan saudara. Kasih itu yang membebaskan kita. Kasih itu yang mengampuni. Kasih itu yang bisa memulihkan saya dan saudara. Hanya karena kasih Kristus, saya dan saudara hidup sampai hari ini. Hanya karena kasih kita bisa mengalami janji Tuhan. Oleh karena itu, hari ini tema saya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, dalam kondisi pandemi ini, apakah kita mengasihi Tuhan? Ataukah kita mengeluh, kita menyalahkan keadaan, dan kita mulai berkata, saya menyerah, saya tidak kuat lagi, saya tidak tahan dengan kondisi ini. Sebenarnya hari-hari ini, Tuhan sedang mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya Tuhan tahu apakah kita mengasihi Dia. Saudara, kita tahu salah satu murid yang dikasihi oleh Tuhan namanya Petrus. Petrus ini orangnya menggebu-gebu. Petrus ini orangnya antusias. Bahkan kalau kita tahu kisahnya waktu Yesus ditangkap, saudara, dia yang pertama kali maju dan memotong telinga dari Imam Maltus. Tapi saudara, apa yang terjadi waktu Yesus ditangkap dan hari itu firman Allah berkata bahwa ada seorang wanita yang menanyakan, apakah engkau salah satu pengikutnya? Petrus berkata, tidak. Hari itu ayam berkokok 3 kali. Namun sebelumnya Petrus pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, walaupun mereka tinggalkan engkau, aku akan tetap mengiring engkau. Tapi apa yang terjadi, saudara? Petrus kembali menyangkal Tuhan. Saudara, dalam kondisi sulit ini, apakah saudara imanmu seperti Petrus, hidupmu seperti Petrus yang kadang-kadang naik turun, kadang-kadang saudara excited, kadang-kadang saudara sepertinya luar biasa. Tapi dalam situasi yang seperti ini, apakah saya dan saudara masih mengasihi Tuhan? Oleh karena itu hari ini tema kita, apakah engkau mengasihi aku? Kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau kita kenal ada 3 kasih
yang kita selalu mungkin saudara sering dengar. Yang pertama, kasih eros. Kasih eros itu karena emosi. Saudara, kasih eros itu karena hanya sesaat saja. Ada yang kedua yaitu kasih filia. Kasih filia itu lebih ke hubungan suami dan istri saudara. Atau mungkin saudara punya pacar, ya saudara mengasihi karena dia orang tertentu. Dia orang yang menyayangi saudara, maka saudara menyayangi dia. Itu lumrah biasa. Tapi yang Tuhan maksudkan ialah yang ketiga, yaitu kasih agape. Kasih agape itu kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut balasan, kasih yang walaupun, kasih yang sekalipun. Artinya sekalipun kita nggak ditolong Tuhan, sekalipun kita nggak diberkati Tuhan, sekalipun kita belum dipulihkan, tapi kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan mau tanyakan kepada Petrus, makanya pertanyaan ketiga, Petrus waktu pertama dia jawab biasa, karena itu Tuhan kenal dia. Aku kenal kamu, kamu orangnya emosian kan? Kamu hanya karena emosi. Yang kedua, iya, kamu mengasihi aku, tapi karena kamu tahu hubungan saya dengan kamu adalah guru dan murid. Jadi, kamu mengasihi saya karena kamu menghormati saya karena hubungan kita sebagai guru dan murid, sebagai mentor. Tapi yang ketiga yang Tuhan maksudkan, kamu mengasihi aku dengan tulus loh Petrus. Kamu mengasihi aku itu apa adanya. Jangan sampai ada apanya. Saudara, hari-hari ini mari kita cek. Saya percaya di masa pandemi ini, Tuhan sebenarnya pulihkan kasih kita. Tuhan sebenarnya pulihkan kasih kita kepada Tuhan. Apa karena kasih kita selama ini? Karena emosi kita ibadah kita, karena euforia. Biasa kita terus lagu kita, dan ku kan menari. Wow, kita bisa berjoget-joget. Tapi pertanyaan saya, waktu engkau ada di rumah, di masa pandemi ini, masih nggak engkau nyanyi lagu itu? Dan ku kan menari. Masih nggak engkau menari di kamar mandi? Masih nggak engkau menari di kos? Masih nggak engkau dalam tekanan ini? Engkau masih menari-nari di hadapan Tuhan? Atau karena engkau menari, karena engkau ada sesuatu, karena ada musik? Itu sama saja dengan kasih yang filia. Artinya ada sesuatu, ada imbalannya, ada feedbacknya. Tapi yang Tuhan maksudkan, artinya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, engkau terus memuji aku, engkau terus tinggikan aku, engkau terus melayani aku. Jangan melayani aku di saat engkau butuh. Jangan engkau berdoa di saat karena engkau mau pingin dapat sesuatu. Tapi berdoalah walaupun engkau tidak pingin sesuatu. Tapi saya percaya waktu engkau lakukan itu karena engkau mengasihi Tuhan. Saudara melayani Tuhan, jangan supaya orang lihat saudara, supaya saudara dapat pujian, supaya saudara terima penghargaan. Waktu saudara tidak dihargai, saudara kecewa, saudara ngambek. Saudara, saya mau bilang Anda tidak dewasa. Hari-hari ini Tuhan sedang mendewasakan kita. Saudara, seorang pemenang, dia akan memiliki kasih yang besar. Seorang pemenang, dia akan memiliki kasih yang tulus. Seorang pemenang, dia akan mengasihi orang lain apa adanya, walaupun dalam keadaan apapun. Saya selalu punya statement yang saudara sering mungkin dengar, terima orang itu paket. Jangan terima orang itu di saat dia baik, tapi di saat dia kurang ajar dengan kita, di saat dia menjengkelkan kita, masih nggak kita mengasihi dia? Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencek hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan, sebab kita mengasihi Tuhan walaupun. Ini yang Tuhan sedang cek hati kita. Makanya di masa pandemi ini saudara, saya berdoa sebagai gembala. Saya rindukan setiap Anda mengalami kemenangan demi kemenangan. Setiap Anda melihat mujizat demi mujizat, Tuhan kerjakan karena engkau punya kasih yang tulus. Engkau punya kasih yang tulus, yang apa adanya, yang walaupun, yang sekalipun saudara. Saudara, satu waktu Nabi Tuhan Habakuk saudara, dia nabi yang luar biasa. Orang Israel waktu itu sudah berontak, waktu itu orang Israel sudah keras kepala, bahkan mulai menyalahkan dia. Tapi Habakuk tampil dan berkata, sekalipun kambing domba terhalau dari kandang, sekalipun pokok anggur tidak berbuah bagiku, sekalipun, artinya dalam kondisi apapun, saya tetap akan mengasihi Tuhan.
Kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, waktu mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, mereka berkata, sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tetap akan percaya Dia Allah kami. Saudara, hari-hari ini, mari saudara, mungkin kita berdoa, Tuhan sudah 2 bulan lebih Tuhan. Sudah 2 bulan lebih. Apakah Tuhan tidak sayang kami? Apakah Tuhan tidak bisa pulihkan kami? Bisa saja hari ini Tuhan pulihkan kita, saudara. Tapi Tuhan sebenarnya mau cek hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan karena situasi ini? Apakah kita mengasihi Tuhan karena kita mau dipulihkan Tuhan? Apakah kita mau mengasihi Tuhan karena kita mau ditolong Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan karena kita mau disembuhkan Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan karena kita mau dapat berkat? Tapi mari kita mengasihi Tuhan sekalipun kita belum ditolong Tuhan, sekalipun kita belum diberkati, sekalipun kita belum dipulihkan dari keadaan ini. Mari tetap kita mengasihi Tuhan. Ada 3 hal, saudara. Yang pertama yang saya mau bagikan, mari kita mengasihi Tuhan dalam keadaan baik tidak baik waktunya. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mau cek hati kita. Mari kita mengasihi Tuhan. Bukan karena keadaan kita, saudara. Bukan karena kita punya. Bukan karena kita diberkati Tuhan. Bukan karena kita ada semuanya. Tapi mari kita mengasihi Tuhan, saudara, karena betul-betul kita mencintai Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, bukan karena keadaan. Yang kedua, mari kita mengasihi Tuhan, saudara, dengan apa adanya. Apa adanya artinya kita tulus, saudara, mengasihi Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang hari ini, saudara, mulai menyalahkan Tuhan. Bahkan ada lagu, mungkin Allah mulai bosan. Tapi saya percaya orang yang tulus. Orang yang tulus, apa yang ada di hati itu keluar dari perkataannya. Apa yang ada dari hati akan keluar dalam tindakannya. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu, karena dari situ akan terpancar kemuliaan Tuhan. Yang berikut, saudara, mari kita mengasihi Tuhan. Walaupun saudara hari ini tidak melihat mujizat, tidak melihat pertolongan, tidak melihat kebaikan Tuhan, tidak melihat seolah-olah saudara berjalan sendiri, seolah-olah saudara tidak mampu, saudara seolah-olah tidak berdaya. Saya berdoa hari ini, tetap Anda mengasihi Tuhan. Walaupun, maka saya percaya, dalam kondisi walaupun, saya percaya saudara akan melihat Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Saya beberapa hari, saudara, sering live di Facebook. Dan saya bersyukur, saudara, Tuhan punya cara untuk pakai kita untuk mengasihi Tuhan. Saudara, kita tidak bisa sembunyikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini saya berdoa sebagai gembala. Mari di masa pandemi ini, saudara, mari kita mengasihi Tuhan. Bukan karena ada apanya. Kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Kita mengasihi Tuhan walaupun apapun keadaan. Maka saudara, kalau kita lihat dari kisah Petrus, saudara, waktu ditanyakan yang ketiga, maka sedihlah hatinya. Saudara, hari-hari ini, kalau saudara terakhir saya mau tanya saudara, apakah saudara hari-hari ini masih enggak engkau hatimu hancur dengan Tuhan? Saudara, miliki hati yang hancur. Miliki hati yang hancur. Saudara tahu, waktu Petrus punya hati yang sedih, maka Tuhan pulihkan dia. Saudara, apa yang terjadi? Dia dipercayakan menjadi gembala, saudara. Bukan cuma itu, dia jadi rasul. Bukan saja itu, saudara. Saudara tahu, hidup akhir endingnya, hidupnya, Petrus mati, disalibkan, terbalik. Saudara, hidupnya memuliakan Tuhan. Saudara tahu, Petrus waktu dia dipenuhi Roh Kudus, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Karena Petrus, saudara, melewati masa-masa sukar dalam hidupnya. Saudara, hari-hari ini saya mau beritahu Anda, kalau mungkin engkau ada dalam masa kekelaman, mari tetap stay dan mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan dengan apa adanya, saudara. Kasih Tuhan dengan tulus. Kasih Tuhan walaupun, saudara, mungkin apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa, saudara, saudara tetap mengasihi Tuhan. Saudara, dalam situasi pandemi ini, ayo terus saudara mengasihi Tuhan. Engkau cinta Tuhan. Dan saya percaya Tuhan dimuliakan.
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat dan menang terus menang. Saya percaya kita akan melihat mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan, karena ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan kami. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberkati kami. Karena kami mengasihi Tuhan apa adanya. Kami mengasihi Tuhan dengan tulus. Kami mengasihi Tuhan walaupun Tuhan. Dan kami tahu Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu kerinduan kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Berkati Yogyakarta. Semua jemaat desit dimanapun mereka berada. Yang ada di rumah, di kos, di kampung. Diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan selalu menguatkan kita. Karena itu kalau Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan, dikuatkan dengan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, kumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimanapun juga, kita wajib untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat persembahan ini, persiapkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapapun itu. Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam teks, bisa ditransfer atau dikumpulkan. Nanti bisa datang menghubungi pengerja dari gereja GB Indesit. Karena itu mari saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, tidak ada kendala, tidak ada hambatan untuk kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Siap memberkati pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Kalau Bapak Ibu saat ini diberkati dengan firman Tuhan, tentu Bapak Ibu akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa dan kita angkat persembahan ini buat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kami sudah diberkati dengan firman-Mu Tuhan, kami sudah dikuatkan dengan pujian penyembahan, dan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Tiba waktunya kami akan memberkati Engkau Tuhan. Kami akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun di dalam kekurangan saat ini kami tidak memiliki apa-apa, tapi kami mau belajar seperti seorang janda Sarfat. Dari kekurangan dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena saat ini Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang dengan rela, dengan cucuran air mata mereka akan mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Karena itu berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun beban persoalannya, apapun masalahnya saat ini Tuhan, kami percaya di saat kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan juga akan memberkati. Dan Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat jemaat-Mu, buat anak-anak-Mu. Sebab Engkaulah Bapakku, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan setiap anak-anaknya. Kami mengucap syukur dan kami siap berikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya dan siap berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari berikan pujian yang terbaik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang
Mari kita akhiri dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah di pagi hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pujian, penyembahan yang menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin dikuatkan dengan pujian ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau bersorak-sorai. Kami mau bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun situasi saat ini, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang selama-lamanya. Karena itu kami berdiri di tanah Indonesia. Saat ini bangsa-bangsa sedang berduka. Saat ini bangsa-bangsa sedang mengalami masalah yang begitu besar Tuhan. Bahkan banyak bangsa-bangsa yang ketakutan. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Yesus yang berdiri di tanah Indonesia. Kami berdoa, kami berdiri, kami tersungkur di bawah kaki-Mu untuk Indonesia. Karena itu Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan disembuhkan, Indonesia akan dibangkitkan. Dan kami berkatakan dengan iman, stop, berhenti virus corona, stop, berhenti ekonomi, krisis ekonomi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang beracara buat kami. Karena itu kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para petinggi-petinggi pemerintah, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai tingkat RT RW. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan menguatkan mereka, memampukan mereka untuk bisa mengelola dengan baik, untuk bisa menyelesaikan bangsa ini dengan persoalannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami berdoa bahwa hikmat marifat Tuhan akan menyertai para pemimpin bangsa kami. Mereka sedang berjuang untuk mempertahankan ekonomi Indonesia supaya tidak hancur Tuhan, supaya Indonesia tidak terpuruk Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan diberi kekuatan, Indonesia akan dimampukan, diberi kemenangan, sehingga kami tidak mengalami keterpurukan ekonomi Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang saat ini sedang beribadah dengan melakukan ibadah online. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi. Tidak kurang lawatan Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah. Mereka dilawat Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang mengalami kesulitan Tuhan bukakan jalan yang baik. Sebab Tuhan, Kau adalah gembala kami. Engkau bertanggung jawab atas anak-anak-Mu Tuhan, yang menaruh pengharapan hanya kepadamu. Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu, Engkau tidak pernah permalukan anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Pak Pendeta Arianto Tuhan, bersama ibu dan anaknya. Kami berdoa, mampukan, kuatkan, agar dia terus Tuhan berikan hikmat marifat, kekuatan untuk melewati semua persoalan ini. Dan mereka terus dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, baik melalui ibadah online, baik melalui streaming yang dilakukan setiap hari, dimanapun juga berada. Tuhan boleh pakai untuk menyampaikan suara hati Tuhan kepada jemaat-Mu, sehingga kami semua diberkati. Segala kebutuhan, keperluan Tuhan cukupkan semuanya. Kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan menjaga kami semuanya, jemaat GB in the Seat. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah pada pagi hari, dan kami akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat The Seat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sebagai gembala mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara yang berulang tahun di bulan Mei. Siapapun Anda, saya percaya Tuhan memberkati saudara sehingga saudara mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat yang besar dalam hidup saudara. Dan saya percaya saudara di bawah Tuhan makin naik, makin luar biasa. Dan hari ini saya sendiri yang akan berdoa buat saudara. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei ini. Kami percaya kasih Tuhan sempurna buat mereka. Jemaat The Seat dimanapun mereka berada, yang ada di kota-kota, yang ada di rumah-rumah, yang ada di kos, diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat yang datang dari Tuhan. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu dalam nama Yesus. Diberkati bisnismu dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkati studimu dalam nama Yesus. Diberkati pelayananmu dalam nama Yesus. Apa saja engkau lakukan dengan kedua tanganmu,
dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Kiranya berkat ini datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tiba waktunya Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita di hari Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersuka cita dalam Tuhan dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari Tuhan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.